Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Mawar. Saya mahasiswa dari kampus Diain Langsa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan Ekonomi Syariah. Di video ini kamu bakal tahu apa itu pasar modal, bahaya investasi ilegal, cara jadi investor yang aman. Yuk tonton sampai akhir ya. Budi, aku baru ikut investasi kripto baru, katanya bisa untung 30% dalam 3 hari. Wah, 30%. Emang legal? 1 minggu kemudian. Halo, Budi. Duitku raib. Platformnya hilang. Nomor kesnya enggak bisa dihubungi. Aduh, kamu harusnya cek dulu. Kalau dia nggak terdaftar di OJK, bisa jadi itu investasi bodong. Aku sih lebih pilih investasi di pasar modal resmi. Beli saham lewat sekuritas yang terdaftar, semua diawasi OJK. Iya deh, mulai sekarang aku cek dulu legalitasnya. Makasih ya, Bud. Sip, ingat, jangan FOMO. Cuan itu penting, tapi legalitas lebih penting. Nah, jadi teman-teman, investasi saham makin populer nih. Tapi, kamu tahu nggak sih kalau semua itu ada aturannya? Yup, semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Hukum pasar modal itu apa sih? Nah, jadi hukum pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana emitter dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan investor. Nah, melalui mekanisme jual beli instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, instrumen derivatif lainnya. Nah, pasar modal itu berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah sekaligus menjadi tempat investor bagi masyarakat. Sederhananya itu tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dan investor yang mempunyai dana atau uang. Tapi supaya transaksi tetap aman dan adil dibutuhkan hukum. Tanpa aturan bisa-bisa pasar modal jadi ajang tipu-tipu. Nah, undang-undang mengatur banyak hal loh, mulai dari proses penawaran umum alias IPO, kewajiban perusahaan untuk transparan, sampai larangan kayak insider trading dan manipulasi pasar. Siapa sih yang ngawasi semua ini? Yang mengawasinya ada OJK, Bursa Efek Indonesia, BEI, KSEI, KPEI. Nah, yang dimaksud dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga independen yang mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank IKNB, seperti asuransi dan dana pensiun. Nah, fungsi utamanya untuk mengawasi kegiatan di sektor keuangan agar bisa berjalan sehat dan transparan, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan selanjutnya ada BEI, Bursa Efek Indonesia. BEI adalah tempat lembaga resmi yang menyelenggarakan dan mengatur perdagangan efek di pasar modal Indonesia seperti saham dan obligasi. Nah, fungsi utamanya menyediakan sistem dan infrastruktur perdagangan efek, menetapkan aturan perdagangan, dan mendorong perusahaan untuk go publik dan mencatatkan sahamnya. Yang ketiga ada KSEI, Konstodian Sentral Efek Indonesia. KSEI adalah lembaga yang menyediakan jasa konstodian sentral, penyimpanan, dan penyelesaian transaksi efek secara elektronik di pasar modal Indonesia. Nah, fungsi utamanya yang pertama menyiapkan secara kolektif efek milik investor secara aman dan mencatat dan menyelesaikan transaksi antara penjual dan pembeli, dan mengelola rekening efek dan dana nasabah secara terpusat.
Yang keempat ada KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPEI adalah lembaga yang menjalankan fungsi clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa di pasar modal. Nah, fungsi utamanya melakukan clearing, yaitu mencocokkan data jual beli antara pihak-pihak yang bertransaksi dan menjamin bahwa transaksi efek yang terjadi di bursa akan diselesaikan sesuai jadwal dan mengurangi resiko gagal bayar dalam transaksi efek. Jadi, sebelum kamu mulai investasi, jangan cuma lihat cuannya, cek dulu legalitasnya karena legal sama dengan aman. Ya, jadi